Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan anggota kelompok 3 PGSD 02 akan membahas materi pendidikan agama Islam mengenai sumber kebenaran berupa ilmu, filsafat, agama, serta peran agama bagi manusia. Namun, sebelum masuk ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Pertama, Latifah Fadlilah Ristanti dengan NPM 215400046. Kedua, Bella Hilda Agustina dengan NPM 2154047. Ketiga, saya sendiri, Prasasti Raharsita Damayanti dengan NPM 2154049. Materi yang pertama adalah ilmu. Antara filsafat dan ilmu memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran. Dari aspek sumber, filsafat dan ilmu memiliki sumber yang sama, yaitu akal atau rasio. Karena akal manusia terbatas yang tak mampu menjelajah wilayah yang metafisik, maka kebenaran filsafat dan ilmu dianggap relatif, nisbi. Sementara agama bersumber dari wahyu, yang kebenarannya dianggap absolut atau mutlak. Dari aspek objek, filsafat memiliki objek kajian yang lebih luas dari ilmu. Jika ilmu hanya menjangkau wilayah fisik, mencakup alam dan manusia, maka filsafat menjangkau wilayah baik fisik maupun yang metafisik, yaitu Tuhan, alam, dan manusia. Poin 2. Jenis-jenis filsafat, antara lain 1. Estetika. Estetika merupakan filsafat yang membahas dan mempelajari tentang keindahan, juga mencari tahu bagaimana keindahan tersebut dibentuk. 2. Etika. Etika mempelajari mengenai aturan serta norma yang digunakan masyarakat dalam berperilaku. Yang ketiga, metafisika. Jenis filsafat ini berkaitan erat dengan hakikat fundamental dan proses analis terhadap realitas serta keadaan yang menyertainya. 4. Logika. Logika merupakan capaian yang mendalami seperti apa kemampuan seseorang untuk berpikir secara tepat. 5. Epistemologi. Merupakan jenis filsafat yang khusus membahas mengenai pengetahuan. Pengetahuan yang dibahas seperti validitas data, asal mula, struktur, serta metodologi yang bekerja sama dalam menyusun pengetahuan manusia. Yang 3. Fungsi filsafat, antara lain 1. Sebagai pembebas. Pembebasan membimbing manusia untuk berpikir lebih jauh, mendalam, kritis terhadap segala hal, sehingga manusia bisa mendapat kejelasan dan keterangan atas segala kenyataan. 2. Sebagai pembimbing. Menurut Descartes, filsafat ialah himpunan dari segala pengetahuan yang pangkal penyelidikannya ialah mengenai Tuhan, alam, dan manusia. 3. Sebagai penghimpun ilmu pengetahuan. Memahami peranannya sebagai penghimpun, maka filsafat dapat dikatakan sebagai induk segala ilmu pengetahuan atau mater scientiarum. 4. Sebagai pendobrak. Artinya, filsafat mendobrak keterjungkungan pikiran manusia. Dengan memahami dan mempelajari filsafat, manusia dapat menghancurkan kebakuan, keterkungkungan pikirannya. Materi yang selanjutnya adalah agama. Agama didasarkan pada petunjuk dan otoritas wahyu yang sifatnya absolut. Agama berkaitan dengan metafisik, memiliki objek, dan pembahasannya mengenai manusia. Yang menjadi subjek ialah ketuhanan, sama menjadi pondasi tempat berdirinya kebenaran dan sumber dari ilmu pengetahuan. Poin 1. Pengertian agama. Agama disebut Hadikusuma dalam Burhanuddin Agus sebagai ajaran yang diturunkan oleh Tuhan sebagai petunjuk bagi umat dalam menjalani kehidupannya. Ada juga yang menyebutkan agama sebagai suatu ciri kehidupan manusia yang universal, dalam artian bahwa semua masyarakat memiliki cara berpikir dan pola perilaku yang memenuhi untuk disebut dengan agama, yang terdiri dari tipe, simbol, citra, kepercayaan, dan nilai spesifik dengan nama makhluk manusia menginterpretasikan mereka yang di dalamnya juga mengandung komponen ritual. Jadi bisa disimpulkan bahwa agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan dan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan, supaya bisa terwujud keteraturan hidup. Selanjutnya poin 2, fungsi agama. Meskipun terdapat banyak agama, namun sama-sama mengajarkan kebaikan dengan sumber kebenaran guna mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, menciptakan kedamaian dan keselarasan hidup. Adapun fungsi agama antara lain 1. Sebagai sarana pendidikan. Agama dapat berfungsi sebagai sarana terbaik untuk mengajarkan hal baik yang dapat menguntungkan banyak pihak sesuai perintah atau larangan yang harus dipatuhi. 2. Sebagai jembatan perdamaian dunia.
Ajaran agama selalu mengutamakan untuk selalu berperilaku baik dalam menghormati dan menyayangi dengan orang yang berbeda agama sekalipun, sehingga dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan sebagai alat untuk mewujudkan perdamaian dunia. Yang ketiga, sebagai jenjang hidup yang baru. Ajaran agama mampu mengubah pribadi seseorang, akan mampu memperbaiki kualitas kehidupan seseorang. Yang keempat, sebagai semangat kreativitas. Ajaran agama memberi semangat kemandirian dan kreativitas seseorang agar lebih baik tanpa dipengaruhi kecurangan atau kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Yang lima, agama bisa disebut sebagai kebanggaan. Berarti mempunyai kebanggaan karena mempunyai Tuhan, tempat kita berserah diri dan memohon bantuan dan sarana untuk beribadah agar menjadi manusia yang lebih dekat kepada penciptanya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah materi tentang fungsi atau peranan agama bagi kehidupan. 1. Edukatif. Fungsi agama yang pertama adalah fungsi edukatif. Para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama mereka memberikan ajaran yang harus dipatuhi. Ajaran agama secara yuridis berfungsi untuk menyuruh dan melarang seseorang bertindak. Kedua unsur suruh dan larangan ini mempunyai latar belakang untuk mengarahkan seseorang agar para penganutnya menjadi lebih baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing. Yang kedua yaitu penyelamat. Fungsi agama yang kedua yaitu fungsi penyelamat. Setiap orang pasti menginginkan dirinya selamat dimanapun berada. Agama hadir dengan membawa keselamatan tersebut. Keselamatan yang diberikan oleh agama meliputi keselamatan di dua alam, yaitu di dunia dan di akhirat. Tetapi untuk mendapatkan keselamatan tersebut, agama mengajarkan para penganutnya melalui pengenalan kepada masalah sakral berupa keimanan kepada Tuhan. Yang ketiga, fungsi pendamai. Fungsi agama yang ketiga adalah fungsi sebagai pendamai. Dengan agama, seseorang yang bersalah ataupun berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Rasa berdosa dan rasa bersalah yang ada pada dirinya akan segera menjadi hilang dari batinnya ketika seseorang pelanggar tersebut telah menebus dosanya dengan cara taubat, pensucian, ataupun penebusan dosa. Yang keempat yaitu sosial kontrol. Fungsi agama yang keempat yaitu sebagai sosial kontrol. Para penganut agama akan terikat batinnya pada ajaran agama yang dipeluknya, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Oleh penganutnya, ajaran agama tersebut dianggap sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.